bicek-bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka Amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Ciawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Anti mainstream dia tuh kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di @viralcek atau hashtag #viralcek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. #viralcek. Ay, lama hujan nih. Iya. Pakai motor jauh, pakai motor tadi. Iya nah. Anak itu situ kau tu. Iya. Kata ilmu Iya, dah hujan. Kau nak tahu tak dulu Iya. Toko itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampailah terakhir ruku yang Bang Syariah mandi itu. Punya mamang aku. Lucu di situ. Iya, percaya tak kau? Aduh ya, ruko kalau itu tuh. Lah iya, itu tuh punya abahku, nah ini punya mamang aku. Ini ruko ini punya Haji Dong Cik Dong. Nuci, aduh nih anakku pernah denger. Siapa nih Yai itu? Itu tuh sanak boyot aku. Oh ya langkah Ini yang di 16 Yai. belum lagi yang di Ilibarat Permai. Di Ilibarat Permai itu hampir setengah komplek itu masih punya uak aku. Bener Yai. Oh, saya nampil aku ini. Pakam. Ini yang ini baru yang seberang ini, belum lagi seberang dulu.
Seberang Ulu itu. Seberang Ulu mana? Bioskop Odeon. Tojo Ulu. Iya, Bioskop iya. Odeon. Nah, Jaka Baring itu. Baru inilah di Bagus Stadion. Tojo Ulu setahu aku punya keluarga Ningaya bukan? Itu ini wakcik aku. Oh, Bicek Ningaya tuh acik kamu. Oh. Jaka Baring itu yang kau tak tahu. Apa? Waktu pembebasan itu, Iya. Lanak hampir setengah Jaka Baring itu tanah boyok hibah kalau demi pemerintah kota Palembang ini lain kau. Ai cacam ya, alang kebeduit kamu. Soge lama caknya tuh. Kami ini Iya. uji abahku, Heeh. harta kami ini dah habis 7 tahunan. 7 tahunan dah habis. Dah habis 7 tahunan. Coba agak doken. Coba Apa? aku nak masak tu doken dari Ya pucuk. ada masalah. Pucuk rambut sampai ujung kaki nih. Ah. Biasa be kata ngawas ya. Bukan. Uji kamu gawe apa sekarang nih? Ya biasa gitu nih. Heeh. Muka CP ngulo. Ulo mak mano? Ya macam-macam sekarang di ulo. Bukan jualan ulo bukan? Bukan. Mana itu? Kau nak berjual tanah kita ngulo aja. Orang nak berjualan nak nyari laki nyari bini kita ngulo aja. Nah, uji kamu kayo 7 tahunan. Ya yang jadi masalahnya memang Iya. kayak 7 tahunan. Heeh. Tapi kami turun ke-8. Jadi terpaksa nyari duit. Hah? Cantik nih adek nih. Ay, kakak nih, makasih. Iyalah pula, kak. Banyak yang ngomong adik nih cantik. Galak tak adik sama kakak? Ay, kakak nih. Nembak adik ceritanya nih. Iyalah, galak tak? Galak lah, kak. Galak nian. Apa alasannya menggalak nian tuh? Sayang tak adik sama kakak? Sayang lah, kak. Siapa yang ngomong tak sayang? Kak? Sayang nian. Sayang nian lah. Cinta dah. Cinta lah, kak. Kakak. Kenapa kemarin kakak datang ke rumah adik nutup pintu? Ada janji, kak. Tak tutup pintu lagi, Nutup janji. pintu lagi. Janji. Nian nutup apa? pintu Tak kalau tutup kakak pintu. datang. Iya, janji. Kita nonton ya. Iya, iya nonton. Galak tak diajak nonton? Galak lah, sama kakak. Nian ya. Iya. Ngapa sekarang adik tuh galak nian sama kakak? Kakak tuna, mau apa? Nah. Pak, kita tensi dulu ya. Oh, dokter. Oh, kencangnya dong. Gumpo dok ya. Tak baca di TV ya, dok? Pak, tensi bapak ini agak tinggi. Kalau tinggi pajak stroke dok ya. Iyo. Oh dok, sebeca lagi saro, apalagi stroke dok ini. Karena bapak kurang tidur, kurang istirahat. Banyak pikiran ya pak ya. Iya Istirahat ya pak ya. Dokter jangan jauh-jauh dok ya. Iya, dekat-dekat sini lah. Iya tolong dok ya, anak aku dok ya, panggil di sini. Tunggu pak ya. Iya dok, makasih dok. Anaknya sudah aku panggil ya. Sudah ya. Kasih dok ya. Iya. Iya. Dokter Ina calon mek kamu kan. Oh ya Allah bagusnya. Bah, ngapa bah? Enggak apa-apa Maria. Jadi sama ini. Ya kakek masalah apa kakek kamu nih aku ndak acak ngurusi perusahaan ini. Apa bang? Kamu tuh lah ngurus-ngurusinnya. Nah, Miku bagian kau, ruko di alang-alang lebar. Kau ambil ruko yang ada di Citra Grand City dari ruko awal sampai akhir itu urusan kau. Yang penting Abah sehat, Abah kuat. Lebih penting itu, Mbah. Kata kau ambil di Palembang Square. Dari PS depan sampai ke dalam itu punya kau galau.
Nah, itu bagian kau ta, ya? Iya, Pak. Iya. Jangan galak walangan bini, ya? Iya, tidak, Pak. Iya. Nah, mek kau kakek nunjuk ke yang di Palembang Indah Mall sama di Sapi Residen Jakabaring, nunjuk ke juga di daerah Pagi Suri itu nah, yang perumahan ruko besar-besar itu ya. Itu nyemek kamu kalau. Aku bah, bagian aku mana bah? Nah, bagian kau yang di sana Maria, ya. Kau mbak lagi yang ada seputaran daerah KM Limo itu dari ujung sampai ujung sampai depan itu punya kau kalau Maria. Ya bah. Ya. Iya. Iya, nyet tomek kau kayak suruh kesini ya. Ya, baliklah dulu kamu. Soal gitu kak, kalau abah latih lagi nih. Ya makanya sekarang tugas gitu. Mana caranya abah tuh tenang. Jadi kalau abah tenang, insya Allah tuh sehat. Dokter. Mbak, kakak ya. Jadi keadaan abah itu udah tidak bagus lagi. Maksudnya dok? Ya udah parah. Ya. Jadi sabar-sabar. Pesan-pesan abah tadi dituruti, jangan bebalah, jangan rebut hartonya juga. Abah kamu tuh orang kehebatnya ya. Cuman pedagang pempek keliling, hartonya banyak nian, bisa bagi-bagi rato dulu. Harto? Oh ya Allah dok. Itu tuh bukan harto. Jadi wilayah jualan pempek. Nasi, ya. Ini sambelnya, ini soto, di meja ini bang. Ya, es juga tahu. Oh, udah es juga tahu. Mana-mana weng. Makan lah. Makan apa pak? Oh, gampang lagi makan. Cuman elap dulu meja ini, mak basah galau ini. Aduh, hujan basah. Mak, gila nih, kurung selera makan makin. Gampang aja kita. Nah, makan apa pak? Gitu, aku nak nih daftar menu dulu. Lagi dulu. Aku nih nyari ilham. Cuaca ini hujan, lemak makan yang panas-panas. Cuacanya aduh kalau di menu kami. Aduh, lengkap kami. Kalau soto Medan? Soto Medan aduh. Kalau ayam goreng ada ayam goreng. Ayam goreng ada. Kalau bebek kan ini? Bebeknya ada. Bebek ini ya. Soto ayam ada? Ada kalau lengkap pokoknya gitu. Yang aku pengen kalau ini makan tidak bersambal rasa tidak lemak. Kalau sambal tahu tempe sambalannya ada kalau lengkap. Lalapnya ada kalau lengkap. Masih lengkap ya? Lengkap kalau. Minuman itu ada ya? Minuman ada kalau. Teh manis? Ada. Lengkap kalau kamu. Tidak, ini buka jam berapa? Dari pagi kami buka. Dari pagi? Jam berapa? Dari jam-jam 6-an. Jam 6? Iya. Inilah jam 4. Ada galau. Pasti kamu tidak laku jualan kamu nih. Kau ini ngajak ribut, ngatur tidak laku. Oh, sabar CS, sabar. Aku kan cuma nanya baik. Makanan kamu kan lengkap galau. Berarti mau lengkap galau aku kira jualan kau tidak laku. Aku nih masak 2 kali. 2 kali? Oh, 2 kali. Menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami.
Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis Setiap hari Pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. Memang punya kita. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan Program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Kamu kayak udah enggak? Udah. Ini Kak. Ini apa ya? Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi Bapak-Bapak. Semangat sekali, ini mukanya cerah-cerah. Perkenalkan, saya Desi. Saya yang akan mengawal ibu-ibu dalam perjalanan liburan kali ini di Bali. Sembari kita menikmati perjalanan, kita akan hadirkan ini penyanyi-penyanyi kita yang kita panggil. Yang pertama ada Ibu, yang kami hormati Ibu Ita Husni. Iya. Ibu, silakan menyumbangkan suara emasnya. Harus menemui cintaku, bukan dicari dunia kita.
semuanya, semoga berkenan. Sudah. Ayo, kita panggil yang kedua. Kepada yang terhormat Ibu Mawar, silahkan Ibu. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Mawar. Suaranya sudah bagus sekali. Tapi kok gak ada yang tepuk tangan ya? Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita panggil yang terhormat Ibu Poppy. Orang salah kirimnya, orang salah isunya, udah aku. Oke, terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya? Oh ya Allah. Oke, Ibu Desi. Ya Allah, ya, berikutnya kita akan mengundang lagi, kami mohonkan kesediaan yang terhormat Ibu Mila. Langsung saja lagunya. Heran, tadi yang sebelumnya gak ada yang tepuk tangan ya? Ya saya jadi penasaran, Ibu Mila itu siapa sih? Oh pantes, istri bos. How do I get through one night without you? If I had to live without you, what kind of life would that be? Oh, now. Oh, yang apa? Ada apa baik, Cak? Mau nak beli gorengan kok? Ayo, ini apa? Pempek isi telok. Pempek isi telok ini namanya. Aku nak nyari telok isi pempek, Cak. Ada. Kau tuh nak ngolah tuh lah, kau tuh. Nah terus ini ada risol, itu martabak. Yang ini pisang goreng. Ada kambing, ada bakwan, ada tahu. Galonya ini komplit lah kalau 2003. Benar baik, Cak. Kalau basi. Tahu jago mulut kau tuh, baru ku masak tadi pagi nih. Wah, bukannya itu. Kan kau tadi ngomong. Nah, uji cek tadi tuh 2003 kan? Nah, ini nih lah tahun berapa? Kalau basi, Rak. Juga. Like Malik. Segar. Ayu. Apa kabar? Kopi, apa kabar, Cek? Ya ampun. Baik. Mahal bajunya Caknya ya? Oh iya, yang di mana? Yang gantongan apa yang bahan? Diskon 30% plus 80% pas minus. Cerita-cerita Kak Mega, sudah S1. Sudah S1? Sudah, tapi Cek mahalian Cek, nak ratusan juta. Aduh lah, perhitungannya berapa? Dihitung-hitung tuh ya Cek ya. Sampai nak ratusan juta, 100 lebih lah, 1 juta lebih Cek. 1 juta lebih? Kakek dulu, S1 lo, kau pesen belum panas ya? Oh ya, sudah. Nah ini nak baru datang. Nah, iya. Bagus. Makasih. Oh, ini yang banyak buahnya kau nih, Cek. Iya. Lemak makan ya? Iya. Cek, Citra Cak mana Citra? Yuk Citra sudah S2. Cuman Melayu namanya mahal nian. Berapa? Nah, S2 berapa? Aku hitung-hitung ya. Hampir anak 300 juta ya. Tapi memang mahal nian, Cek. Mahal nian, aku pening singonya habis duit aku beli es itu. Nak mesti hitung-hitungan kita tuh. Kalau tadi 100 juta, 300 juta. 300 juta? Mbak, iya. Ada aku di S2. Iya, S2 dia nih. Bakwan 3 enggak sampai 10.000.
dilaporkan kondisi malam ini masih aman terkendali. Aman-aman masih melakukan patroli di seputaran jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Depi di acara Grebek yang nyajikan berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam informasi sudah kami sajikan khususnya di layar TV kita ini. Inilah Grebek selengkapnya. Ngawali berita pertama kita, tim Jatan Ras Polda Sumsel sama Polrestabes Palembang bergabung untuk mengungkap kasus pembunuhan betina di jero kamar hotel di kawasan Dempo. Dari petunjuk CCTV untuk identitas pelaku sudah diketahui. Di awal tahun anyar 2021 ini sudah ditemukan mayat betina muda yang mati di kamar hotel di kawasan Dempo, Palembang. Kasus ini terindikasi jadi kasus pembunuhan oleh polisi. Pasalnya banyak luka memar di badan korban yang nunjuk ke kalau korban kena kekerasan. Kasubdit 3 Jatan Ras Polda Sumsel, Kompol Suryadi menjelaskan kalau tim Jatan Ras Polda Sumsel sekarang sudah kerjasama dengan Polrestabes untuk mengungkap kasus betina mati di kamar hotel kemarin. Menurut Kompol Supriyadi, ini salah satu kasus yang menonjol di awal tahun 2021. Ya, kita intinya sedang melakukan ini ya, penyelidikan yang intensif. Ya, dugaan-dugaan itu sedang kita dalami. Anggota kita juga sudah melakukan backup ya ke wilayah kota besar Palembang, di mana sama-sama melakukan penyelidikan antara Polrestabes Palembang dan Subdit 3 Jatan Ras. Berarti Jatan Ras menurunkan tim juga untuk mengejar ya, pelaku. Pasti karena itu termasuk kejadian menonjol. Dan Penyelidikan sudah dilakukan kedua tim Jatan Ras Polda Sumsel sama Polrestabes Palembang. Sekarang polisi masih nunggu perkembangan dari kasus ini. Dugaan-dugaan sudah didalami sama mengumpul ke bukti-bukti supaya kasus ini cepat terungkap. Dari badan korban sudah banyak ditemukan luka benturan. Inilah yang bisa terindikasi korban jadi korban kejahatan. Mardiansah, PAL TV. Dipicu adu permasalahan di tempat begawainya laju buat bujangan berumur 30 tahunan atas nama HN nekat gantung diri di Wisma di kawasan 19 Ilir. Dari kejadian ini, petugas dari Polsek Ilir Barat 1 ngevakuasi ke Rumah Sakit M. Hasan Polri Palembang. Sore tadi sekitar jam 4-an sudah ditemukan mayat yang tergantung di balik pintu. Mayat ini ada di kamar E, salah satu Wisma yang ada di Jalan Merdeka, tepatnya di belakang kantor Bapeda Kota Palembang. Di lokasi kejadian sempat ramai wong berkumpul nak jingok mayat gantung diri. Kapolsek Ilir Barat 1 Kompol Deni Triana ngatakan kalau almarhum sudah tinggal di Wisma itu baru seminggu. Untuk sementara ini diduga motifnya bunuh diri. Ada beberapa bukti yang diaman ke polisi, pecah surat wasiat sama duit. Korban ini dinyatakan bunuh diri dengan cara gantung diri karena ada masalah dengan tempat begawe dia dulu. Sedangkan korban aslinya wong Medan yang tinggal di Palembang untuk begawe. Untuk saat ini motifnya hanya bunuh diri saja, dengan indikasinya bahwasanya almarhum ini memiliki masalah di perusahaan tempat dia bekerja dulu. Ada barang bukti yang kita sita itu berupa uang, handphone, ada surat wasiat. Isinya apa, Bunda? Isinya mengungkapkan kekecewaan dia terhadap mantan perusahaannya dulu. Iya, bekas perusahaannya dulu. Jadi
Mayat gantung diri ini pertama kali ditemukan oleh ceweknya korban karena cewek korban nelpon tak diangkat. Jadi dia langsung datang ke wisma tempat korban nginep. Terus ditemukan korban sudah tergantung depan pintu kamar make tali. Korban dewek ditemukan kira-kira jam 4 sore tadi. Mardiansah, PAL TV. DPO korupsi Bank Sumsel Bubble dijeblos ke sel tahanan Rutan Pajo. Beritanya sesudah gerbek yang siko ini. Dapatkan diskon khusus hari ini. Anda dapat mencegah virus, bakteri, dan kuman sekarang juga dengan Futan Lux Care Desinfektan 2-in-1. Adalah cairan disinfektan semprot yang dapat membasmi virus, bakteri, dan kuman. Sehingga keluarga kita terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya. Futan Lux Care Desinfektan 2-in-1 memiliki kandungan alkohol hingga 75% food grade, sehingga sangat aman jika terhirup, baik balita, anak-anak, orang dewasa, manula, dan orang hamil sekalipun. Dan juga telah teruji secara klinis aman untuk kulit Anda. Dapatkan diskon khusus hari ini. Kunjungi website dan ikuti sosial media kami untuk penawaran menarik lainnya. Futan Lux Care Desinfektan 2-in-1 juga membuat ruangan menjadi segar dan wangi, yang juga mampu mengusir nyamuk hingga 95%. Futan Lux Care, stay safe, stay healthy. Belanja di Oshop aja. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Cetak sendiri. Ini bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah pakai bandu. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku kayak orang enggak. Udah kayak Ini Kak. Ini apa ya? Apa dia ada? Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Kue Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya
tidak perlu khawatir karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berteori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat dan verifikasi berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Ngapain ngopeng wong lagi konsultasi? Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak mana aman ninjo iwa nerbab tulah. Aku, sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Di dusun ini. Kenapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan? Kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah tidak habis pikir. Ngapalah kau tuh tak kompromian dulu dengan Betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama Pak Asi. Apa kita harus cek ini ya sih? Mokase masih digerebek. Sesudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan oleh tim Tabur Kejati Sumsel sama tim Pitsus Kejari Palembang. Terpidana Agustianus Judianto akhirnya digawa ke Kejari Palembang untuk dilakukan proses eksekusi Rabu lalu.
Terpidana pun dijeblos ke jeru sel tahanan rutan Tipikor Pakjo dengan jalani hukuman selama 8 tahun. Sehabis ditangkap di kawasan Jakarta Selatan oleh tim tabur Kejagung, Kejati Sumsel, sama Kejari Palembang, terpidana Agustianus Judianto pun dilakukan proses administrasi di Kejari Jakarta Selatan, lalu diterbang ke dalunya ke Palembang. Terselip bos kontraktor ini make topi nutupi rainyo, sudah itu jeru kondisi tangan di borgol ditutup jaket. Terpidana Agustianus Judianto dengan pengawalan ketat di Bandara SMB 2 langsung dimasuk ke jeru mobil tahanan kejaksaan menuju ke Kejari Palembang untuk dilakukan pemberkasan. Menurut keterangan dari aksi Kasih Penkum Kejati Sumsel Kaidirman, DPO Agustianus Judianto ini habis jalani administrasi di Kejari Palembang langsung dijeblos ke jeru sel tahanan rutan Tipikor Pakjo selama 8 tahun. Selain itu terdakwa juga bayar denda sebesar 13,4 miliar dengan subsidiar 3 tahun penjara. Januari kepada pukul 21.00 WIB, tim tangkap buronan dari Kejaksaan Agung RI kerjasama dengan tim tangkap buronan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kejaksaan Negeri Palembang telah mengamankan DPO Kejaksaan Tinggi Sumsel berinisial Haji. Cara ini akan dilakukan eksekusi oleh penuntut umum. Setelah lengkap administrasi, maka akan diantarkan ke rutan Pakjo untuk pelaksanaan eksekusi. Untuk jalani hukuman berapa lama, Bang? Jadi yang bersangkutan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dipidana penjara selama 8 tahun. Dan dia membayar uang pengganti sebagaimana kerugian pidana negara 13,4 miliar. Udah dibayar enggak? Sekarang belum dibayar. Apabila dalam ketentuan tidak melakukan pembayaran sebagaimana dalam putusan, maka yang bersangkutan akan dipidana dan pengganti selama 3 tahun. Bang, saat itu jabatan terpidana selaku komisaris Fitri Tramas. Sebelumnya DPO Agustianus Judianto ini sudah tersangkut kasus korupsi kredit modal kerja di Bank Sumsel Bubble, di mana Agustianus Judianto ini sebagai pihak komisaris PT Gatramas yang bergerak di bidang kontraktor dapat ke dana kredit modal kerja di Bank Sumsel, namun dana tersebut dapat dibaliknya sebesar 13,4 miliar rupiah. Di tingkat Pengadilan Negeri Palembang, Majelis Hakim menyatakan Agustianus Judianto bebas, lalu pas di putusan kasasi, akhirnya Agustianus Judianto pun dinyatakan bersalah harus jalani hukuman selama 8 tahun penjara. Sri Febriandi, PAL TV. Sementara itu terkait kerugian negara yang nyampe 13,4 miliar jeru program KMK di Bank Sumsel Bubble, pihak Kejaksaan Jeru Waktu Para bakal melakukan penyitaan harta benda dari terpidana Agustianus Judianto. Bisa tidak efektif. Aset-aset apa, Pak, rencana bakal? Hal ini yang diterangkan oleh Kasih Penkum Kejati Sumsel Kaidirman terkait penyitaan aset yang bakal dilakukan terhadap Harto Agustianus Judianto, DPO Kejati Sumsel, jeru kasus korupsi kredit modal kerja di Bank Sumsel Bubble sebesar 13,4 miliar rupiah. Jeru Waktu Para bakal dilakukan penyitaan aset untuk pemulihan kerugian duit negara yang sudah dikorupsi oleh Agustianus Judianto. Mekanisme penyitaan aset dewek pajak dilakukan oleh Kejari Palembang, pajak juga dilakukan oleh Kejati Sumsel. Hingga nanti bisa tidak efektif. Aset-aset apa, Pak, rencana bakal disita? Ya, baik bergerak ataupun tidak bergerak. Pokoknya semua aset itu akan dilakukan. Untuk pelaksanaannya dewek kapan? Nah itu yang belum itu kan atas perintah pimpinan. Dari Kejati atau dari Kejari atau cak mana? Bisa surat perintah dari Kejaksaan Tinggi, bisa dan masuk juga mungkin dari Kejaksaan Negeri anggotanya. Dan pihak Kejaksaan Negeri juga kajiannya bisa juga surat perintah sendiri kan. Tapi dalam waktu dekat inilah ya? Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kan melakukan sebagai pemenuhan. Artinya dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 itu, maka apabila ada kerugian negara dilakukan penyitaan. Agustianus Judianto jeru kasus ini berperan sebagai komisaris PT Gatramas yang bergerak di bidang kontraktor, di mana pencairan dana KMK di Bank Sumsel Bubble sebesar 13,4 miliar rupiah.
Idak pacak dipertanggungjawabkannya hingga harus terbuang di balik jeruji besi rutan tipikor Pak Jo. Sri Febriandi, PAL TV. 6 tahun buron tersangka bobol ruko ditangkap. Beritanya sesudah gerebek yang siko ini. Lapan Saktiko, selamat malam, selamat menyaksikan gerebek. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172012231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Anti mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus tiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di @viralc atau hashtag #viralc. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. #viralc. Menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV. Memang punya kita. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita.
mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Ciawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Kilo. Kapulo. Ngapain ngopeng uang lagi konsultasi? Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Nek kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Aman ninjo iwa nerbab tulah. Aku sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Ngapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan? Kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah ida habis pikir. Ngapalah kau tidak kompromian dulu dengan betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku tidak sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama Pak Asi. Apa kita harus kayak ini ya sih? Mokase masih di Grebek. 6 tahun buron Jumadi 45 tahun tersangka bobol ruko PT Astra pada tahun 2014 liwat yang menyebabkan korban kehilangan 3 motor dengan kerugian 45 juta rupiah. Berhasil ditangkap tim reskrim Polsek Seberang Ulu 1 di kediamannya di kawasan Kelurahan Limo Ulu, Kecamatan SU1. Sesudah 6 tahun buron Jumadi 45 tahun, tersangka pembobolan ruko PT Astra International Tbk pada 2014 lalu berhasil ditangkap tim reskrim Polsek Seberang Ulu 1 di kediamannya di kawasan Kelurahan Limo Ulu, Kecamatan SU1. Kapolsek Seberang Ulu 1 Kompol Farizon mengungkap pada saat melakukan aksi pencuriannya, pelaku direwangi 5 kawannya.
Dari hasil pencurian tersebut, pelaku berhasil ngawak lari 3 unit motor yang nak dipakai untuk pameran dengan total sego sebanyak 45 juta rupiah. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan cara merusak gembok kunci pintu dorong ruko. DP sudah 5 tahunan. Jadi itu kejadian yang di pantai usaha dan temannya yang dulu sudah vonis. Jadi pelaku ada orang enam, kan, tapi baru 2 yang terindikasi. Temannya sudah. Pelaku ini sejak perkara apa nih bang? Perkara surat nor 363. Modus kan? Hah? Modusnya? Ya modusnya dibongkar tadi motor itu seperti untuk pameran. Terus dibongkar gudangnya dibongkar, terus diambil ada 3 unit. 3 unit motor. Pelakunya orang. Berarti motor itu Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 36E KUHP dengan ancaman dipucuk 5 tahun penjara. Heru Wahyudi, PAL TV. Kena aniaya oleh tetangga yuk korban jeru pasal tersinggung omongan nitip motor di kawasan Jakabaring, laju buat korban Rumina ngalami luka pecah di beber. Dari kejadian ini, korban ngelapor ke SPKT Polrestabes Palembang. Dak terima sudah menjadi korban penganiayaan, Rumina 46 tahun, emek rumah tangga. Warga tepian Sungai Ogan, Kecamatan Jakabaring, datangi SPKT Polrestabes Palembang bikin laporan polisi. Pas dimintai keterangan, korban mengungkapkan kejadian bermula pada saat dirinya nitip ke motor kesayangannya di rumah yuk korban di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring. Pada saat nak ninggal ke motornya, korban ngomong kayunya untuk hati-hati gek motor kesayangan korban digangguong. Dengar korban ngomong pecah itu, tetangga ayunya langsung tak seneng dengan manggil korban, sehingga terjadilah ribut mulut. Tiba-tiba terlapor inisial ML langsung nangani korban sehingga mulut korban berdarah. Bayar MBK itu yang dari bank itu. Omo, nete boy motor tuh kalau dikalat kena kalat pula gitu. Itu nah aku nih ngomong itu baik. Udah bayar lah aku dari MBK. Udah makan bayar aja anak yang lanang tadi keluar. Itu nyuruh aku keluar. Ya punya sikapnya kau tuh ya itu. Aku ngapa pula? Itu dulu aku bayar sikap dulu aja tadi. Laju mana? Mak yang ambil batu langsung babet aku, udah kena. Dia kena laju. Luka tuh di mulut ini lah, berdarah terus. Nah. Berhenti ini. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Tebudi beli batu bata online laju lapor polisi. Beritanya sesudah gerebek yang siko ini. Kemitraan Lebah Klanceng, PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Udah siap? Udah siap belum? Yakin ya? Beneran? Let's go! Oshop tebus murah.
Setiap pembelian produk apa aja di Oshop melalui call center, tanpa minimum pembayaran, Anda bisa tebus murah Niko Standing Mixer seharga Rp145.000. Niko NK628 Stand Mixer hadir dengan 5 kontrol kecepatan. Mudah digunakan. Dilengkapi alat pengocok dan mangkuk adonan. Serta lebih hemat listrik. Ayo, tunggu apa lagi? Beli sekarang ke call center. Buruan, beli barangnya, tebus mixernya. Belanja di Oshop aja. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan Program Halo Palembang. setiap hari Jam 8 pagi. Di PAL TV. Memang punya kita. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Ini bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Udah. Ini Kak. Ini apa ya? Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka Amali dunia kak, karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Syawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter PAL TV ya? Iya, sekarang di PAL TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton PAL TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall.
Selain itu juga dapat lihat siaran televisi Jawa Pos Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Mokase masih di Grebek. Duit ratusan ribu rupiah raib kerno tebudi meli batu bata di media sosial Facebook. Dwi, warga Semeru, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu 1, datangi SPKT Polrestabes Palembang guna bikin laporan polisi. Jadi korban penipuan beli batu bata di media sosial Facebook. Dwi, warga Lorong Semeru, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu 1, datangi SPKT Polrestabes Palembang guna bikin laporan polisi. Di hadapan petugas SPKT Polrestabes Palembang, korban mengungkapkan kejadian bermula pada saat dirinya nyari batu bata untuk bangun rumahnya. Ketemulah di tempat berjaju media sosial Facebook. Sesudah setuju dengan jumlah sama harga yang nak dibeli, korban diminta untuk ngirim duit. Pas duit sudah dikirim, barang yang ditunggu tak datang. Terlapor langsung hilang, sehingga korban mengalami kerugian duit panjar ratusan ribu rupiah. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Kasih Pidana Umum atau PIDUM di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dimutasi dari Firdaus Afandi ke Habibi, yang sebelumnya jabat sebagai Kasih Intel Banyuasin. Juru pelantikan ini Kajari Muba nginget ke Kasih PIDUM anyar untuk hati-hati jeru nangani perkara minyak ilegal. Pergantian jabatan di tubuh Kejaksaan Negeri Muba, yakni Kasih PIDUM yang sebelumnya dijabat oleh Firdaus Afandi, kini diserah ke Samu Habibi yang sebelumnya jabat sebagai Kasih Intel di Kejari Banyuasin. Lalu kasih barang bukti yang sebelumnya dijabat oleh Dedi Saragi, kini diserah ke Samu Firmansyah yang berasal dari Kejaksaan Negeri Prabu Mule. Kepala Kejaksaan Negeri Muba ngatur ke pergantian pejabat di lingkup Kejaksaan Negeri ini ngerupa hal yang biasa. Selain untuk penyegaran, pajak juga tuntutan karir bagi pejabat itu dewek. Kejari nyampe ke pesan khusus sama dua pejabat anyar, khususnya Kasih Pidana Umum, supaya berhati-hati jeru penyelesaian kasus minyak ilegal yang ada di Musi Banyuasin. Karena kasus minyak di Muba ngerupakan kasus terbanyak di Sumsel, jangan sampai tidak nimbul rasa keadilan di tengah masyarakat. Itu yang saya tekankan sama dia. Daerah kita ini Muba ini agak sedikit spesifik. Ada daerah lain yang tidak punya perkara seperti perkara nikel. Dan di Muba ini banyak. Nah itu kalau dia konsen Kasih PIDUM yang baru, mudah-mudahan problema-problema mungkin yang timbul dalam perkara migas bisa teratasi. Dan saya berharap semenjak dia nanti megang itu jangan sampai timbul-timbul protes dari masyarakat atau ada keluhan dari masyarakat. Artinya dengan protes atau keluhan itu baik sebagai fungsi kontrol untuk meningkatkan kita sebagai penegak hukum untuk lebih profesional. Rozi Iskandar, PAL TV. Nah pemirsa, berita tadi nutup Grebek edisi hari ini. Sekiranya ada dulur atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, datang langsung ke Studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap sama fotonya. Aku Cek Depi bersama kru PAL TV yang bertugas mengucap terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke Grebek di Palembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.